Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu nikmat yang luar biasa ini adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan, di mana banyak di luaran sana orang-orang yang tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan indahnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu sepatutnya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, sang panutan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang dimana setiap amalan yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap amalan yang akan kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di antara kita yang sangat tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ini. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan. Maka dari itu ada 3 hal yang dapat merusak pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang suka melakukan adu domba, di mana tindakan ini adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain. Kita menggunakan lisan yang Allah titipkan kepada kita. Kita gunakan bibir kita ini untuk mengadu domba orang lain. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan ini kita harus bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya dan kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Dari hadis ini sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa diri kita beriman kepada Allah dan kita yakin dengan adanya hari kiamat, maka dari itu lebih baik kita gunakan lisan ini untuk tidak berkata yang tidak baik atau lebih baik kita diam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara yang kedua yang dapat mengurangi pahala puasa kita adalah ketika kita memandang sesuatu dengan penuh dengan syahwat atau penuh dengan nafsu. Ya, ketika kita melihat foto, ketika kita melihat video atau gambar-gambar yang dimana itu bisa menumbuhkan syahwat kita, bisa menambahkan nafsu kita, itu bisa juga mengurangi pahala dari puasa kita. Maka dari itu, ketika kita di bulan suci Ramadan ini, lebih baik kita gunakan mata kita ini, kita gunakan penglihatan yang Allah titipkan kepada kita ini untuk melihat sesuatu hal yang baik. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk membaca sesuatu yang penting dari buku-buku Islami atau yang lainnya. Jangan sampai kita gunakan mata ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sudah diperintahkan atas kamu berpuasa sebelum orang-orang di antara kamu, sehingga kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas di sini dikatakan bahwasanya
Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah merasa diri kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus meningkatkan keimanan kita supaya apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang dapat mengurangi pahala puasa kita adalah melakukan sumpah palsu. Ya, kita di sini tidak boleh bersumpah sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak boleh kita bersumpah atas selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti kita memberikan kesaksian palsu, ya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga segala lisan kita. Kita menjaga segala yang ada di diri kita, dari mata kita, dari lisan kita, dari telinga kita, dari penciuman kita, segala yang ada di anggota tubuh ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Jangan sampai kita sudah puasa seharian full, kita puasa sehari dari terbitnya fajar sampai tertenggelamnya matahari, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Malah kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tetapi mari di bulan suci Ramadan ini kita bertambah keimanan kita. Kita gunakan apa yang Allah titipkan kepada kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mari di bulan suci Ramadan ini kita tambah keimanan kita tambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Fastabiqul khairat nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.